Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pembelajaran sharaf pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari macam-macam kata. Namun, seperti biasa, sebelum kita mempelajari macam-macam kata, kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas pengertian sorof. Kita juga sudah membahas perbedaan nahwu dan sorof. Kita juga sudah membahas siapa penemu ilmu sorof. Dan kita juga sudah membahas manfaat dari belajar sorof. Jadi ada 4 hal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, pengertian sorof. Sorof adalah perubahan dari satu kata menjadi beberapa macam kata. Contohnya makan, menjadi tempat makan, menjadi alat makan, menjadi makanlah, menjadi jangan makan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang menjadi pokok pembahasan ilmu sorof. Apa bedanya nahwu dengan sorof? Bedanya, kalau nahwu itu fokus kepada perubahan akhir kata. Apakah dibaca kitabun, apakah dibaca kitaban, apakah dibaca kitabin, apakah dibaca al-masjidu, apakah dibaca al-masjida, dan seterusnya. Sedangkan sorof itu fokus pada perubahan kata. Tadi dari makan, menjadi tempat makan, menjadi alat makan, sajada, menjadi masjidun, menjadi sajidun, menjadi usjud, dan seterusnya. Itulah menjadi fokus ilmu sorof. Jadi perbedaannya jelas. Kalau nahwu itu fokus pada harokat akhir atau kondisi akhir kata. Kalau sorof itu pada perubahan dari satu kata menjadi kata-kata yang bermacam-macam. Bagaimana caranya? Bagaimana rumusnya? Siapa penemu ilmu sorof? Yang ketiga, penemu ilmu sorof adalah Mu'ad ibn Muslim Al-Harra, guru dari Al-Imam Al-Kisai rahimahumallahu ta'ala. Yang keempat, apa manfaat belajar sorof? Manfaat belajar sorof, kalau kita belajar sorof, kita akan tahu asal sebuah kata. Asal kata dari sebuah kosakata. Contohnya, kita mendapati kata iftiraq. Iftiraq. Kita akan tahu iftiraq ini asal katanya apa. Karena kalau kita buka iftiraq di kamus, susah kita dapatkan. Tapi kalau kita tahu iftiraq asal katanya adalah iftaraqa dan dia adalah masdar, maka kita akan tahu asal kata dari iftiraq dan kita akan tahu arti dari iftiraq. Manfaat yang lain akan menjadikan kita kaya dengan kosakata. Hanya dengan menghafal satu kata, kata kerja, kita akan mendapatkan otomatis kata yang sangat banyak. Contohnya kita menghafal kata qara'a, membaca. Kita akan tahu bahasa Arabnya, siapa yang membaca, qari. Kita akan tahu apa yang dibaca, makruh. Kita akan tahu arti bacalah, iqra, dan seterusnya. Ini diantara manfaat ilmu sorof. Ini apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki pelajaran kedua, pelajaran baru, yaitu macam-macam kata. Silakan disimak. Pelajaran kedua, macam-macam kata. Kata dalam bahasa Arab artinya kalimat. Jadi kata itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Ustaz, kenapa kita perlu mempelajari ini? Kita perlu mempelajari ini karena belajar sorof adalah belajar kata-kata bahasa Arab. Kita akan belajar isim, kita akan belajar fi'il. Hanya saja di sorof nggak dibahas huruf. Karena kita perlu mempelajari isim, fi'il, maka kita harus paham apa itu isim, apa itu fi'il. Dan ini pernah kita pelajari pada pembahasan nahwu. Sekarang kita simak kata dalam bahasa Arab atau kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf atau kata sambung. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan benda, tempat, sifat, nama orang, binatang, dan lain-lain.
Kata benda, buku, kursi, meja, itu isim. Tempat, masjid, kelas, itu isim. Sifat, ganteng, cantik, soleh, itu isim. Nama orang, Ali, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Usman, itu isim. Binatang, kucing, kambing, sapi, onta, itu adalah isim. Jadi, kalau seandainya kita mendapati kata benda, kemudian kata sifat, nama tempat, nama orang, nama hewan, ketahuilah itu adalah isim. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama diakhiri kasroh. Yang pertama diakhiri kasroh. Jadi kalau ada kata akhirnya kasroh maka dia isim. Contohnya Bismillahi, Allahi isim. Ar-Rahmani isim. Kenapa isim? Diakhiri kasroh. Yang kedua diakhiri tanwin. Jadi kalau ada kata akhirannya adalah tanwin, ini ahadun, maka dia adalah isim. Jadi kalau ada kata belakangnya tanwin, maka dia isim. Contohnya ahadun. Contohnya lagi qalamun, kitabun, majlisun, baitun, masjidun, ma'hadun. Itu adalah apa? Isim. Yang ketiga, diawali alif lam. Jadi kalau ada kata awalannya alif lam, maka dia adalah isim. Contohnya as-somadu. Kenapa isim? Karena awalannya alif lam. Al-masjidu, al-mal'abu, at-tuffahu, al-qamaru, al-bilatu, al-babu, dan seterusnya. Jadi kalau ada kata awalnya alif lam, maka pastikan dia adalah isim. Yang keempat, diawali huruf jar. Contohnya kata Allah. Di sini isim. Kenapa? Diawali li. Huruf jar li. Lillahi. Lillah. Lillahi. Nah, ini beberapa tanda atau ciri-ciri isim. Ciri-ciri yang kelima adalah menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, dan lainnya. Maka ketahuilah bahwasannya itu adalah isim. Contohnya kitabun, buku. Ini penting sekali. Bagi pemula harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana itu huruf. Nah, ini ciri-cirinya. Isim, ciri-cirinya demikian. Pertama, di harokatnya kasroh. Kedua, diakhiri tanwin. Ketiga, diawali alif lam. Keempat, diawali huruf jar. Yang kelima, menunjukkan kata benda. Jadi, kalau seandainya kita mendapati kata memiliki salah satu dari ciri-ciri ini, maka ketahuilah dia adalah isim. Kadang cirinya cuma satu, kadang memiliki dua ciri, dan seterusnya. Ini yang pertama, yaitu isim. Berikutnya, fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il mudah. Fi'il itu adalah kata kerja. Saya ulang, fi'il adalah kata kerja. Jadi kalau kita mendapati kata, nah kok artinya adalah kata kerja, maka dia fi'il. Makan, minum, berjalan, berdiri, lari, duduk, belajar, mengajar, pergi, pulang. Itu adalah apa? Fi'il. Jadi intinya fi'il itu adalah gampang. Apa itu? Kata kerja. Contohnya, kataba, menulis, kata kerja. Berarti dia fi'il. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, diawali qad. Qad sami'allah. Qad sami'allahu qawlan lati. Maka sami'a adalah fi'il. Kenapa? Diawali qad. Karena di antara ciri-ciri fi'il adalah diawali apa? Qad. Ciri yang kedua, diawali sa. Artinya akan. Sa itu artinya akan. Contohnya, sa'aqra'u. Saya akan membaca. Kata aqra'u adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa diawali dengan sa. Sa'aqra'u. Saya akan membaca. Berikutnya. Yang ketiga adalah diawali saufa. Apa arti saufa? Saufa artinya akan juga. Tapi dalam waktu yang lama. Kalau sa itu akan sebentar lagi. Kalau saufa itu akan tapi masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya,
Saufa astaghfiru. Nanti saya akan istighfar. Nanti saya akan istighfar. Kata astaghfiru adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena diawali dengan saufa. Makanya dahulu ketika anak-anaknya Nabi Yakub, mereka minta kepada Nabi Yakub agar Nabi Yakub meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Apa jawaban Nabi Yakub? Saufa astaghfiru lakum. Nanti saya akan mintakan ampun untuk kalian. Kenapa ke saufa? Kenapa kata ahli tafsir? Nabi Yakub tidak langsung mintakan ampun untuk mereka. Namun Nabi Yakub menunggu waktu di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu istimewa. Ya, ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah diakhiri tak taknis, tak yang menunjukkan wanita. Contohnya qalat. Nah, karena di akhirnya ada tak taknis, qalat, maka qala itu artinya adalah fi'il, kata kerja. Ini beberapa ciri fi'il. Namun yang perlu diingat, ciri-ciri ini jarang kita dapati. Ciri-ciri ini jarang kita dapati. Maka yang paling mudah untuk mengetahui mana itu fi'il dengan melihat ciri yang kelima. Menunjukkan kata kerja. Jadi intinya fi'il itu adalah kata kerja. Kalau artinya kata kerja, pasti dia adalah fi'il. Contohnya kata kataba, dia fi'il. Jadi kalau kita pengen tahu untuk mengidentifikasi mana itu fi'il, berarti ada dua cara. Yang pertama, apakah memiliki ciri-ciri ini? Yang kedua, apakah menunjukkan kata kerja? Ini adalah fi'il. Yang ketiga, huruf atau kata sambung. Huruf dalam bahasa Arab ada dua. Ada namanya huruf hijaiyah, ada namanya huruf ma'ani. Apa itu huruf hijaiyah? Kita tahu semua. Abata, sajaha, kho, dan seterusnya. Ini namanya huruf apa? Hijaiyah. Adapun huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf yang punya arti. Jadi huruf, tapi dia sudah punya arti. Dalam bahasa kita mungkin kata sambung. Contohnya wa, artinya dan. Wa di sini bukan huruf hijaiyah wa, tapi wa yang termasuk huruf ma'ani, punya arti, artinya dan. Min dari fa, maka sa, akan, dan seterusnya. Jadi inilah yang kita pelajari pada pelajaran yang kedua, yaitu pembagian kata. Kata terbagi menjadi berapa? 3. Isim, fi'il, huruf. Kenapa kita bahas? Karena sorof itu membahas isim, membahas fi'il, dan tidak membahas huruf. Jadi karena sorof itu membahas isim, membahas fi'il, dan tidak membahas huruf. Jadi sebelum kita mempelajari sorof, kita harus tahu dulu apa itu isim, apa itu fi'il. Sekarang kita latihan. Membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kita lihat di sini. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul, katakan. Apa? Katakan. Berarti apa? Kata kerja. Dia fi'il. Fi'il. Huwa, dia. Apa kata kerja? Bukan. Dia adalah apa? Isim. Isim domir. Sudah pernah kita pelajari. Ya, isim. Allah. Allah. Apa? Lafaz Allah adalah isim. Kenapa? Karena diawali alif lam. Diawali alif lam. Kemudian ahadun, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Karena diakhiri tanwin. Ini isim karena diakhiri tanwin. Berikutnya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Diawali alif lam. As-Samad isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Isim karena diawali alif lam. Lihat ini. Ciri-ciri isim diawali alif lam, diakhiri kasroh, diakhiri tanwin, diawali alif lam, diawali huruf jar, dan seterusnya. Yang ketiga, lam yalid.
walam yulad. Lam. Lam ini bukan fiil, bukan isim. Berarti dia apa? Huruf. Yalid tidak melahirkan. Melahirkan berarti apa? Kata kerja, fiil. Wa huruf, artinya dan. Lam, sudah kita pelajari apa itu? Huruf juga, bukan isim, bukan fiil. Yulad, dilahirkan. Berarti apa? Fiil. Lam yalid walam yulad. Yulad itu adalah fiil. Sebagaimana yalid adalah fiil. Berikutnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Wa, apa wa? Wa apa? Huruf. Lam, sama huruf. Yakun. Yakun adalah fiil. Yakun adalah fiil. Nanti kita pelajari. La, lahu, isim, huruf. Hu, isim. Kenapa hu isim? Hu adalah isim domir. Hu adalah isim domir. Artinya dia. Kufuan. Isim fiil atau huruf? Kufuan. Isim fiil atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ada tanwinnya. Lihat. Ciri isim diakhiri tanwin. Ahadun. Isim fiil atau huruf? Isim juga. Kenapa? Diakhiri tanwin. Ciri isim diakhiri tanwin. Contoh terakhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Isim fiil atau huruf? Isim. Kenapa? Alif lam. Lillahi. Isim fiil atau huruf? Isim. Apa tandanya? Ada dua. Pertama, diawali huruf jar. Kedua, harokatnya kasroh. Lihat. Diawali huruf jar, akhiri kasroh. Rabbi. Isim fiil atau huruf? Isim. Kenapa? Diakhiri kasroh. Al-alamin. Isim fiil atau huruf? Isim. Kenapa? Diawali alif lam. Ya, ini cara membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Tentunya perlu sering latihan. Karena ini adalah dasar yang sangat-sangat penting. Saya ulangi, kata dalam bahasa ada tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga adalah huruf. Isim punya ciri-cirinya, diantaranya diakhiri kasroh, diakhiri tanwin, diawali alif lam, diawali huruf jar, dan yang kelima adalah menunjukkan benda, nama orang, nama tempat, dan seterusnya. Yang kedua, fiil, kata kerja. Apa ciri-cirinya? Bisa diawali qad, bisa diawali sa, bisa diawali saufa, bisa diakhiri taknis, tak yang menunjukkan wanita. Dan cara yang paling mudah menentukan itu fiil adalah dengan kita mengetahui artinya. Fiil adalah kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf ada dua, ada huruf hijaiyah yang tidak punya arti, abatasa dan seterusnya. Ada huruf ma'ani, huruf yang punya arti seperti wa artinya dan, bi artinya dengan, ka artinya seperti, dan huruf-huruf yang lainnya. Dan yang dibahas dalam shorof itu dua, isim dan fiil. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.